dari Imparsial dan Ken Setia dari NII Crisis Center tadi sudah diumumkan status siaga 1 saat ini. Apa yang bisa diharapkan masyarakat kalau sudah status siaga 1, Mas Al? Sebenarnya penerapan siaga 1 memang kewenangan otoritas pemerintah ya, karena ada fakta-fakta ancaman teror yang terjadi. Nah, upaya siaga 1 ini memang biasanya dilakukan untuk melakukan mempersempit ruang gerak terorisme yang tadi sangat leluasa menjadi agak sedikit terkekang. Bisa sedikit lebih tenang gitu masyarakat menurut Anda? Menurut saya ini tidak hanya bisa diselesaikan dengan cara siaga 1 gitu. Penanggulangan terorisme itu paling tidak harus dilakukan dengan 2 langkah, yakni kebijakan anti terorisme yang berupaya mencegah peluang terjadinya terorisme. Yang kedua adalah kebijakan kontra terorisme, kebijakan untuk fungsi penindakan di dalam penanggulangan terorisme yang menggunakan instrumen koersif. Nah, kebijakan anti terorisme inilah yang tadi dibilang dari hulu ini yang belum digarap secara lebih serius. Bagaimana kemudian sampai menyentuh persoalan-persoalan melakukan deradikalisasi terhadap kelompok keyakinan yang memandang kekerasan menjadi sesuatu yang cara ini diperbolehkan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bagaimana meminimalisasi problem ketidakadilan. Dalam konteks transisi politik yang rapuh, memang persoalan-persoalan politik ataupun persoalan tidak berjalan politik untuk kesejahteraan rakyat seringkali menimbulkan ketidakadilan. Nah, ini menimbulkan menjadi salah satu juga faktor pemicu terjadinya ruang untuk terorisme bisa lebih bergerak. Belum lagi diperkuat dengan lemahnya kontrol bahan peledak. Persoalan peredaran pencucian uang ini juga menjadi satu persoalan. Nah, ini kebijakan-kebijakan yang sifatnya anti terorisme diperkuat dengan bagaimana membangun deteksi dini di kelembagaan intelijen dengan membangun jaring intelijen yang cukup sangat kuat. Nah, kebijakan anti terorisme ini tidak bisa dilakukan hanya mengandalkan institusi kepolisian. Dia harus melibatkan instrumen departemen yang berbeda, departemen agama, departemen pendidikan, keimigrasian dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu satuan yang utuh yang harus bekerja dalam upaya penanggulangan terorisme. Nah, dalam konteks kontra terorismenya, ini kebijakan penanggulangan untuk menghadapi aksi terorisme yang sudah terjadi, biasanya melakukan penangkapan dan lain sebagainya. Ini dalam konteks ini saya pikir aparat institusi kepolisian harus proporsional di dalam melakukan kerja-kerjanya. Apa yang Anda lihat dengan contohnya bom di Serpong kemarin, di gorong-gorong itu yang di gereja Christ Cathedral, kemudian apa kaitannya dengan misalnya bom yang di Mapolres Cirebon? Ya, institusi kepolisian sendiri saya kira juga masih belum bisa memastikan apakah hubungan mereka terjadi satu hubungan yang saling terkait ataukah tidak. Yang pasti saya sedikit percaya dengan beberapa pandangan yang menilai bahwa memang ada kelompok-kelompok yang baru yang sifatnya lebih kecil dan bekerja lebih sangat intensif dengan upaya menciptakan keresahan publik, konflik yang berkelanjutan, instabilitas politik pemerintahan sehingga mencoba menjadikan Pakistan saya pikir sebagai salah satu contoh untuk menimbulkan dinamisasi politik yang menjadi tidak stabil. Nah, ini yang sepertinya sedang dikerjakan oleh kelompok-kelompok ini. Tetapi yang perlu diingat adalah menurut saya ada asumsi-asumsi atau dugaan-dugaan ketidakpercayaan publik gitu ya, ada persoalan rekayasa kekuasaan dan sebagainya. Ini juga harus dijawab oleh pemerintah dengan cara melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh aparat intelijen yang ada. Apakah benar ada relasi antara provokasi dan infiltrasi intelijen dengan kelompok-kelompok radikal ini? Mengingat memang dalam faktor sejarahnya ada relasi antara hubungan intelijen dengan kelompok-kelompok radikalisasi ini. Baik, kalau begitu. Kalau Mas Ken, sudah ada 19 orang yang ditangkap polisi. Kemudian apa yang Anda tahu tentang 19 orang yang ditangkap polisi yang bisa Anda bagi bersama pemirsa suara Anda malam ini? Ada beberapa satu nama yang diindikasikan masuk ke dalam daftar teror bom tersebut yang berasal dari kelompok NII KW9. Cuman datanya belum valid, jadi mungkin masih dikembangkan nanti. Informasi ini Anda dapat dari mana? Dari seseorang yang dipertanggungjawabkan tapi belum kami bisa sebutkan. Apa lebih jauh yang Anda ketahui tentang M. Syarif, pelaku peledakan di Cirebon? Kalau untuk M. Syarif sendiri saya kurang mengikuti perkembangannya. Kalau saya sendiri kan untuk penanganan yang khusus masalah NII KW9. Baik. Mas Al-Araf, kalau misalnya banyak pihak yang mengatakan ya terang saja intelijen kita mungkin banyak yang kecolongan sehingga teror bom kembali terjadi. Nah, ini karena RUU intelijen saja tidak gol-gol begitu. Apa yang bisa Anda respon kalau terkait pendapat tersebut? Ya, saya rasa
Ada pandangan-pandangan yang melihat bahwa persoalan ada RUU intelijen belum Iya, tidak disahkan. punya cukup kekuatan, tidak Menurut punya. saya ini terlalu menyederhanakan masalah gitu ya. Kenapa Persoalan terorisme sederhana? itu persoalan yang kompleks seperti saya tadi bilang. Dia tidak bisa aja diselesaikan dengan upaya-upaya koersif, tetapi juga harus ada kerja-kerja anti terorisme tadi. Menurut saya saat ini Indonesia sudah memiliki beberapa regulasi yang cukup sangat kuat dalam upaya menatap penanggulangan terorisme. Ada Undang-Undang 15 2003 tentang penanggulangan terorisme dan peraturan-peraturan lain yang membantu. Serta ada BNPT, badan baru yang dibentuk tahun lalu dalam upaya penanggulangan ini. Nah, terkait dengan RUU intelijen, menurut saya jangan sampai peristiwa-peristiwa bom yang terjadi belakangan ini dipolitisasi dan dijustifikasi untuk memperkuat kewenangan-kewenangan yang berlebihan kepada lembaga intelijen militer atau lembaga intelijen negara untuk meminta kewenangan menangkap atau kewenangan menyadap tanpa batas. Ini ada upaya kecenderungan untuk menjadikan beberapa kasus ini untuk meminta kewenangan-kewenangan yang berlebihan. Menurut saya kita harus proporsional. Upaya menanggulangan terorisme harus berada dalam satu titik keseimbangan antara menjaga keamanan nasional dan juga melindungi hak asasi manusia di sisi lain. Jangan sampai saling kontradiksi. Nah, tadi Anda awali dengan tertawa yang terbahak-bahak. Itu belum bisa dijelaskan, tapi tentunya pemirsa yang menilai. Pemirsa, bagaimana kita akan membahas lebih jauh mengenai geliat NII di Indonesia. Tentunya setelah jeda pariwara berikut.